Alhamdulillah kita pada kesempatan ini bisa bertemu lagi ya, meskipun secara virtual untuk melakukan perkuliahan mengenai patient safety. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut saja mungkin ya. Apakah sudah terlihat slide-nya, Teh? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, oke. Kita melanjutkan mengenai SKPN ya, Sasaran Keselamatan Pasien Nasional. Tujuan dari pembelajarannya seperti tujuan pembelajaran kemarin, hanya kita melanjutkan ya. Sama regulasinya pun tentang terdapat dalam PMK nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien pasal 5. Pada kali ini kita akan belajar mengenai sasaran keselamatan pasien. Nah, kemarin kita sudah belajar sasaran keselamatan pasien 1, 2, 3, dan 4. Hari ini kita akan belajar SKP 5 dan SKP 6, yaitu yang SKP 5 itu mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan, dan SKP 6 mengurangi risiko pasien akibat terjatuh. Ya. Nah, kita lanjut ya ke SKP yang kelima. Untuk mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan, bahwa fasilitas kesehatan harus mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan. Ya, kalau dulu itu namanya INOS ya, infeksi nosokomial. Kalau sekarang namanya HAIS ya. Jadi health in hospital infection. Ya, ada yang namanya program kewaspadaan isolasi ya. Apa itu kewaspadaan isolasi? Sebelumnya kita lihat dulu regulasi tentang PPI atau aturan tentang pencegahan dan pencegahan infeksi ya. Nah, ada yang pertama itu PMK ya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman PPI di Pasienkes ya, fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian WHO pun mengeluarkan standar precaution for the prevention and control of infection tahun 2022, dan National Foundation for Infection Disease ya. Ini yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan pencegahan infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kita balik lagi ke yang tadi, kewaspadaan isolasi ya. Kewaspadaan isolasi itu apa sih? Yaitu tindakan pencegahan praktik dan prosedur khusus yang digunakan dalam merawat pasien tidak menular atau dengan penyakit menular. Jadi kewaspadaan isolasi ini tindakan pencegahan kita ya untuk mencegah tertularnya penyakit baik dari kita ke pasien, atau misalnya pasien ke kita, atau misalnya dari pasien ke pasien ya. Kalau misalnya contoh dari kita ke pasien, misalnya kita habis bersin, gak cuci tangan, kita nensi pasien. Nah, maka virus-virus dari virus flu kita itu akan menular ke pasien. Nah, itu kita penularan dari kita ke pasien. Kalau dari pasien ke kita, misalnya setelah kita memegang pasien, kemudian kita tidak cuci tangan, langsung bisa memegang buku, memegang muka gitu ya, itu akan terjadi penularan infeksi dari pasien ke kita. Sedangkan misalnya dari pasien ke pasien, misalnya tempat tidur bekas pasien yang sudah pulang, kita tidak lakukan dekontaminasi, kita tidak bersihkan, langsung ditempati oleh pasien berikutnya. Nah, itu bisa terjadi silang infeksi antara pasien dengan pasien ya. Nah, kewaspadaan isolasi ini ada dua ya, terdiri dari dua, yaitu yang pertama kewaspadaan standar, yang kedua kewaspadaan berdasarkan transmisi ya. Jadi untuk kewaspadaan standar ini dia berlaku untuk semua pasien yang datang ke tempat pelayanan kesehatan kita tanpa memandang diagnosis, mau dia kelihatan sakit, mau dia kelihatan sehat, mau dia kelihatan kotor, mau dia kelihatan bersih, semuanya kita lakukan kewaspadaan standar ini. Tapi untuk kewaspadaan transisi merupakan kewaspadaan tambahan,
kewaspadaan lapis 2 ya. Setelah kita melakukan kewaspadaan standar, kita lakukan kewaspadaannya atau penggunaan peralatan kewaspadaan transmisinya sesuai dengan diagnosis atau misalnya penyakit yang diidap oleh pasien ya. Jadi semua pasien kita memperlakukan kewaspadaan standar, sedangkan untuk pasien-pasien tertentu misalnya pasien TBC atau misalnya pasien diare atau misalnya pasien hepatitis, pasien cacar, kita lakukan ditambah kewaspadaan standar tambah dengan kewaspadaan transisi. Nanti kita akan bahas apa itu kewaspadaan standar dan apa itu kewaspadaan transisi. Nah, kita bahas dulu mengenai kewaspadaan standar, ya. Itu apa? Ya. Terus kemudian untuk penanganan apa lagi? Semua cairan atau zat tubuh, ya, misalnya ludah, dahak, muntah gitu ya. Kemudian darah ya udah jelas ya, darah, air ketuban, nanah gitu ya. Kecuali keringat ya, kecuali keringat pasien ya. Kemudian kulit yang ya karena jatuh gitu ya, robek, atau misalnya kena benda tajam, robek, jadi kan ngebuka, atau misalnya ketusuk ya, ketusuk jarum, atau misalnya kena pecahan kaca kan robek gitu ya, atau misalnya ini kayak bagian tubuh yang pecah, misalnya ada jerawat terbuka pecah gitu, atau misalnya kita ada bisul terbuka, atau misalnya kita ngegaruk-garuk gitu ya sampai lecet, nah itu merupakan kulitnya jadi tidak utuh, jadi ada jalan kuman atau mikroorganisme untuk masuk ke dalam tubuh kita ya, menjadi port de entry ya. Port de entry itu tempat masuknya kuman ya ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian membran mukosa ya, membran untuk penanganan membran mukosa pasien, misalnya membran mukosa itu mata ya, itu kan ada mukosanya, lidah, terus kemudian mukosa mulut ya, hidung, terus kemudian vagina ya, anus, itu ada membran mukosanya ya. Jadi kalau misalnya kita akan menyentuh tempat-tempat itu, menyentuh mata, menyentuh mulut, menyentuh hidung, menyentuh vagina, menyentuh anus, kita harus mempergunakan kewaspadaan standar ini ya. Termasuk kalau tidak hanya pasien ya, kalau misalnya seperti contohnya kulit tidak utuh, itu tidak hanya pasien. Kalau misalnya kulit pasien utuh tapi kulit kita ada luka, maka kita harus mempergunakan kewaspadaan standar. Apalagi kalau misalnya pasiennya kulitnya tidak utuh, gitu wajib mempergunakan prosedur kewaspadaan standar. Oke. Nah, kewaspadaan standar itu terdiri dari 11 poin ya. Terdiri dari 11 poin. Yang pertama, kebersihan tangan. Yang kedua, penggunaan APD. Yang ketiga, pengelolaan limbah dan benda tajam ya. Kemudian yang keempat, pengelolaan peralatan pasien. Yang kelima, pengendalian. Yang ketujuh, praktek penyuntikan aman. Kedelapan, praktek lumbal fungsi. 9, kesehatan karyawan. 10, penempatan pasien. Dan 11, hygiene respiratory atau etika batuk ya. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, kebersihan tangan gitu ya. Kebersihan tangan itu biasa kita kenal dengan cuci tangan ya. Cuci tangan, tapi yang kita dipakai secara nasional itu, yang baku itu namanya bukan cuci tangan tapi kebersihan tangan. Karena kebersihan tangan kebersihan tangan itu jadi meliputi cuci tangan pakai air dan cuci tangan memakai hand rub ya gitu. Cuci tangan itu sebagaimana kita tahu ada 6 langkah ya, ada 6 langkah kebersihan tangan, nanti Ibu akan tampilkan video ya. Kemudian ada 2 teknik kebersihan cuci tangan ya. Ada sabun dan air. Perbedaan antara cuci tangan itu ada dua cara ya.
ada mempergunakan sabun dan air, ada mempergunakan hand rub atau alcohol based hand rub. Ya, perbedaannya apa? Sama, 6 langkahnya itu sama. Baik misalnya cuci tangan dengan air atau misalnya cuci tangan dengan hand rub. Yang membedakan itu waktunya. Pertama waktunya, kedua jumlah gerakannya. Ya, jumlah gerakannya. Yang pertama, waktu untuk cuci tangan pakai sabun dan air itu adalah 40 sampai 60 detik. Kalau cuci tangan pakai hand rub itu setengahnya, ya, 20 sampai 30 detik. Nah, untuk cuci tangan pakai sabun dan air, dia sekali gerakan itu 8 kali. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau misalnya cuci tangan pakai hand rub itu setengahnya, waktunya setengahnya, gerakannya setengahnya. Jadi kalau misalnya setengahnya dari 8 berapa? 4. Ya, berarti untuk hand rub itu hanya 4 kali 4 kali ya, satu gerakan itu ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 gitu ya. Jadi 4 kali 4 kali ya. Terus kemudian ada yang namanya 5 moment ya. Nanti kita lihat 5 moment itu apa. Terus kemudian jika tangan terlihat kotor atau terkontaminasi, gunakan sabun dan air mengalir serta tisu untuk mengeringkannya ya. Oke, ini langkah-langkah cuci tangannya ya. Nah, ini Ibu ada video diperhatikan, dan ini pakai bahasa Inggris tapi mudah-mudahan kita perhatikan aja gambarnya ya. Ini bagaimana kalau pada saat kita tidak cuci tangan itu, bagaimana kuman ini bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan dia bisa tinggal di situ si kuman itu. Ya, selamat menyaksikan. Terdengar suaranya? Ada suaranya nggak? Izin tidak ada, Ibu. Terdengar? Sudah, Ibu. Tuh, lihat. Kalau kuman itu, nah, kalau kuman, ulang lagi dulu ya, Ibu ulang ya. Nah, kalau misalnya kuman itu berwarna ya, atau misalnya terlihat, mungkin akan terlihat seperti ini ya. Cuman selama ini kan kuman itu tidak terlihat ya. Jadi pasien sakit udah bersin udah apa juga nggak akan terlihat kuman yang di tangannya. Ini video ini diibaratkan kalau si kuman itu terlihat ya. Coba ada pasien yang berobat, dia sakit. Kumannya berpindah dari tangan pasien ke tangan dokternya. Dokternya ngambil apa? Megang saku. Ya, nempel ke situ kumannya. Stetoskop nempel ke pasien. Nah, nempel ke stetoskop kumannya. Ya. Terus berjabat tangan, nempel ke tangan si dokter kumannya. Nah, itu si dokternya ke ruang ini, dia nggak cuci tangan. Ya, nggak cuci tangan habis dari pasien. Tuh, megang handscoon. Nah, ke box handscoonnya nempel kumannya. Terus dia duduk, masih belum cuci tangan. Ke kursi nempel, ke buku nempel. Terus megang komputer, dia ke komputer nempel kumannya. Terus megang ini keyboard, ke keyboard nempel. Ketemu sama temennya, nempel ke temennya kumannya. Ya. Nah, ya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan kebersihan tangan sesudah kita memegang pasien, nah akan seperti ini gitu ya. Kumannya akan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Gitu. Ya, gitu. Nah, ini kalau misalnya kita kultur ya, kita biakkan kumannya di laboratorium ya. Nah, ini adalah namanya cawan Petri yang berisi agar. Pernah praktikum tentang ini nggak? Mikrobiologi.
pernah? Belum Ibu. Belum ya. Ini adalah cawan Petri namanya. Cawan Petri, dia diisi agar-agar. Bukan agar-agar yang kita di dapur, bukan ya. Tapi agar-agar yang untuk ya mungkin sama sih seperti itu agar-agar, tapi mungkin dibuatnya tidak seperti yang kita buat di dapur. Nah, ini ditempeli ditempeli tangan ya, ditempeli tangan ke agar-agar itu, ditempeli tangan yang tidak cuci tangan sebelum cuci tangan. Dan ini cawan Petri yang ditempeli agar-agar dan ditempelkan tangan yang sesudah cuci tangan. Nah, kemudian dua-duanya diobservasi di laboratorium ya, diobservasi di laboratorium. Ini yang terjadi. Nah, ini setelah beberapa hari yang di tangan gak cuci tangan itu mulai tumbuh ininya, bakteri-bakterinya mulai tumbuh seperti ini ya. Sedangkan yang sudah cuci tangan relatif lebih sedikit. Ibu ulang ya. Tuh lihat. Ini yang sebelum cuci tangan cawan Petrinya itu dia tumbuh tuh kumannya, tumbuh banyak. Sedangkan yang cuci tangan tuh cuma sedikit. Ya. Seperti itu ya. Jadi paham ya. Jadi dengan kita mencuci tangan, kita sudah berupaya untuk memutus rantai penularan infeksi. Infeksi itu dari mana? Dari kuman, dari bakteri, virus, dari jamur yang bisa menempel ke tangan kita pada saat kita melakukan aktivitas. Ya. Yang resiko tingginya apa? Yang resiko tingginya tuh karena kita tidak setiap pasien itu yang kita pegang, ibu hamil itu adalah orang yang sehat. Kadang dia pilek, kadang dia diare, atau misalnya kita berjabat tangan dengan orang, misalnya dia dari WC, dari toilet, udah BAB, cuci tangan yang nggak bersih, maka E. coli-nya nempel ke tangan kita. Ya, seperti itu. Ya. Tapi dengan begitu kita tidak usah menjadi rigid, kita jadi takut gitu ya, serba ketakutan gitu. Tiap udah salaman cuci tangan, tapi minimal ada momen-momen kita harus cuci tangan sehingga kita akan mengurangi jumlah mikroorganisme atau kuman-kuman yang ada di tangan kita ya, begitu. Nah, ini 6 langkah cuci tangan. Teteh sudah tahu 6 langkah cuci tangan? Sudah tahu? Sudah Ibu. Oke, ini 6 langkah cuci tangannya, nggak usah Ibu bahas. Nah, ini Ibu akan menampilkan tentang cuci tangannya ya. Ini cuci tangan rekomendasi WHO berdasarkan yang tadi 6 langkah cuci tangan tadi ya. Nah, coba dilihat ya, diperhatikan. Hand washing should take you about 1 minute. Use a timer or count from 1 to 10 in each of the following steps. Wet hands with water and apply enough soap Basahi to cover tangan all dengan surfaces air. of the hands. Let the water run smoothly to avoid touching the tap later on. Pakaikan sabun. Rub hands, palm to Jangan lupa palm matikan to dulu obtain a kerannya good ya kalau quantity kita of foam. sedang cuci Then tangan rub right palm over the untuk back of the left menghemat hand air. with interlaced fingers and vice versa. Nah, ini langkah Rub cuci again palm to tangannya. palm Coba with dilihat. fingers interlaced. Rub the back of your fingers to opposing palms with fingers interlocked, repeating this action for each hand. Rub rotationally left thumb clasped in right palm and vice versa. To clean the tips of the fingers, rub rotationally backwards and forwards with clasped fingers of right hand in left palm and vice versa. Rinse hands thoroughly with running water. Dry hands thoroughly with a single-use towel. If the tap is not elbow-operated, use this towel to turn off the tap without touching it directly. Your hands are now clean and safe. Jadi untuk menutup kerannya pun mempergunakan tisu yang bekas mengeringkan gitu ya. Jadi tutup kerannya, kita jangan megang keran lagi karena kan keran sudah banyak dipegang banyak orang ya, nanti kotor lagi tangan kita. Jadi tutup dengan dialasi tisu yang bekas kita cuci tangan. Kalau tisu bekas cuci tangan dibuangnya ke tempat sampah infeksius atau non infeksius? Ada yang tahu nggak? Kalau tisu bekas bekas ngeringin cuci tangan dibuangnya ke tempat sampah infeksius atau non infeksius? Non Ibu. Ya.
ke non infeksius ya, karena dia tidak berkaitan, tidak terkena cairan tubuh, tidak terkena darah gitu ya. Jadi dimasukkannya ke dalam non infeksius ya. Oke. Nah, ya tadi Ibu kan bilang 5 moment ya. 5 moment itu kapan waktu kita harus cuci tangan. Ya. Cuci tangan tidak hanya dengan sabun dan air, tadi kan kita bisa juga cuci tangan pakai hand rub ya, atau larutan berbasis alkohol ya. Yang pertama itu before touching a patient ya. Jadi sebelum kita memegang pasien ya, kita harus cuci tangan ya, untuk mencegah infeksi silang dari siapa ke siapa nih kita melakukan sebelum cuci tangan sebelum ke pasien itu. Nah, kira-kira mencegah dari siapa ke siapa? Dari kita ke pasien ya Ibu. Nah, betul ya, betul Kak Kirantika. Jadi sebelum kita memegang pasien, kita harus cuci tangan dulu karena kita tidak tahu kan, kita udah megang apa, misalnya megang hidung kadang ya, terus misalnya megang peralatan yang lain yang dia tidak selalu bersih gitu ya. Jadi kita harus cuci tangan untuk mencegah pasien tertular oleh tangan kita ya. Yang kedua, before clean atau aseptic prosedur. Jadi sebelum tindakan yang aseptik ya. Tindakan yang aseptik itu seperti apa? Tindakan yang memerlukan steril. Kita sebelum memakai sarung tangan steril misalnya ya. Kita mau ganti perban misalnya, kita mau menolong persalinan. Nah, kita harus cuci tangan dulu ya sebelum melakukan tindakannya ya, karena tindakannya harus aseptik gitu. A itu tidak, septik itu kotor. Jadi aseptik itu tidak kotor. Tidak kotor apa? Steril. Ya. Kalian tahu septic tank kan? Septic tank. Septik itu ya kotor. Tank itu kan tempat gitu ya, tangki gitu ya. Jadi septic tank itu ya tempat pembuangan kan, kita tahu. Jadi kalau misalnya aseptik berarti tidak kotor, jadi harus steril sebelum melakukan tindakan aseptik gitu ya, sebelum tindakan yang memerlukan prosedur steril ya. Udah, kita sudah punya sebelum kontak dengan pasien. Kemudian yang sebelum yang kedua adalah sebelum tindakan aseptik ya. Hanya 2 sebelum saja, tapi kita punya 3 sesudah ya. Jadi after touching the patient, jadi setelah memegang pasien kita harus cuci tangan. Nah, setelah memegang pasien kita cuci tangan, kira-kira untuk mencegah apa nih? Infeksi dari siapa ke siapa? Dari pasien ke kita. Ya, betul Teh Sisti ya. Jadi untuk mencegah infeksi silang dari pasien ke kita ya. Setelah after touching patient, after touching patient surroundings itu lingkungan ya. Lingkungan itu teteh lihat ada lemari pasien, ada bantal, selimut, spray, tempat tidur, tiang infus, semuanya ini adalah lingkungan pasien. Jadi kalau misalnya kita ke pasien tidak memegang pasiennya, tapi kita membetulkan infus, menyimpan tempat makan pasien misalnya, atau misalnya menyerahkan titipan makanan ke pasien gitu ya. Pokoknya kan kita memegang gordengnya gitu, gordeng kamarnya misalnya, atau memegang ini ujung tempat tidurnya. Nah, semuanya itu tetap setelah memegang lingkungan pasien kita harus cuci tangan ya. Kita sudah punya 2 setelah. Yang satu lagi after body fluid exposure risk. Jadi setelah menyentuh cairan tubuh pasien ya. Menyentuh cairan tubuh pasien, misalnya kita membuang urin pasien, atau misalnya kita memecahkan ketuban gitu kan, itu terkena cairan tubuh pasien. Setelah kita melakukan pemeriksaan dalam, itu kan terkena cairan tubuh pasien ya. Nah, jadi kita harus cuci tangan gitu ya. Nah, jadi kita 5 moment itu, 5 itu kan 5 ya. Kita punya 2 sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik, dan kita punya 3 setelah menyentuh pasiennya, setelah menyentuh lingkungannya,
setelah kontak dengan cairan tubuh pasien, ya. Pokoknya teteh-teteh langsung apal deh. Sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik, setelah kontak dengan pasien, setelah kontak dengan lingkungan pasien, setelah kontak dengan cairan tubuh pasien. Ya, langsung hafal ya. 5 ini ya, 5 moment ini. 2 sebelum, 3 sesudah, ya. Oke, lanjut. Nah, tadi mengenai kebersihan tangan, sudah paham ya? Ibu harapkan nanti teteh-teteh pada saat praktek ke rumah sakit atau misalnya praktek ke puskesmas kemanapun di fasilitas pelayanan kesehatan, kita harus lebih aware dan menjaga kebersihan tangan kita, ya. Karena itu kuman itu kan kita bisa pindah-pindahkan, baik dari pasien ke kita ke pasien, atau misalnya kita memegang lingkungan pasien, lingkungan tempat kerja kita pun yang terlihat bersih, itu belum tentu bersih gitu. Bahkan virus hepatitis B ya, virus hepatitis B itu kalau misalnya ada pasien hepatitis nih, dia mercik misalnya dia bersin, atau misalnya dia meludah, atau misalnya dia pecah ketuban gitu ya, pecah ketuban, atau misalnya dia mengeluarkan darah, dan darah cairan tubuhnya itu nempel ke meja pasien misalnya. Nah itu tuh dia akan bisa hidup di meja pasien itu sampai 2 minggu dalam keadaan kering, ya, dalam keadaan di luar tubuh pasien itu bisa hidup sampai 2 minggu. Kebayang kalau misalnya kita memegang meja pasien itu, dan hukuman hepatitis itu, virus hepatitis itu dibawa-bawa sama tangan kita kemana-mana gitu. Kita megang adik kita, megang ibu kita, bapak kita gitu ya, atau misalnya kita ponakan kita yang bayi. Nah kita pindah-pindahkan gitu ya kuman-kuman atau mikroorganisme dari tangan kita ke orang-orang yang ada di rumah kita gitu, ya, seperti itu ya. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi dengan melakukan kebersihan tangan. Nah, selanjutnya APD atau alat perlindungan diri ya. Alat perlindungan itu APD itu merupakan bagian dari kewaspadaan standar. Jadi standar kita memang harus mempergunakan APD pada saat melakukan tindakan. Merupakan lapis pertama dari kewaspadaan isolasi, betul. Memutus mata rantai infeksi ya. Kemudian mencegah infeksi silang, yang mencegah kita menularkan ke pasien ke kita. Terus melindungi kulit dan membran mukosa tubuh dari paparan darah, cairan tubuh, sekresi dan ekskresi. Terus bisa juga mencegah HAIS ya, mencegah infeksi nosokomial kalau dulu namanya, dari pasien ke petugas atau dari petugas ke pasien ya. Apa misalnya alat APD itu, misalnya pada saat kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Nah, APD apa yang kita harus pergunakan? Ada yang tahu nggak kalau kita mau melakukan pemeriksaan pakai apa? Pemeriksaan dalam pakai apa? APD-nya apa? Tentunya ibu pakai comek gitu, terus handscoon, juga yang head cup gitu ibu. Ya boleh ya. Tapi kalau misalnya untuk fokus pada saat melakukan pemeriksaan dalam, cukup apron dan sarung tangan ya Teh Kiranti, betul. Nah, kemudian kalau misalnya kita sedang flu, sedang pilek, APD apa yang kita pasang, kita pakai? Jadi ibu masker bukan ya? Betul, betul ya. Kalau misalnya kita akan melakukan pertolongan persalinan, APD apa yang kita pakai kira-kira? Dari atas kepala dulu. Yang head cup itu ibu. Head cap, terus apa lagi? Kacamata Google, betul. Terus masker, betul. Apalagi? Celemek, betul. Atau apron ya. Apalagi? Handscoon, betul. Apalagi? sepatu. Ya, betul. Ya, itu APD. Paham ya? Jadi APD itu apa? Jadi alat perlindungan diri kita ya. Alat perlindungan diri kita kan kita tidak pilih-pilih ya. Kewaspadaan standar itu berlaku untuk semuanya. Misalnya kita lihat ibunya bersih,
katakanlah periksa dalamnya gitu kan geuleuh gitu ya. Nggak kayak gitu. Jadi si kewaspadaan standar ini berlaku baik itu kelihatan bersih, kelihatan kotor, kelihatan berpenyakit, kelihatan sehat, semuanya kita perlakukan sama ya. Semua pasien mempergunakan 5 moment, mau kelihatan sehat, mau kelihatan bersih, asal dia pasien kita pergunakan 5 moment itu. Kita mempergunakan APD ya pada saat melakukan tindakan ya. Nah, ini APD itu tadi ya. Google bisa digantikan dengan ini ya, dengan helm kayak gini ya, helm berpelindung seperti ini ya. Atau tadi sudah disebutkan ya sama Teh Kirantika sama Teh Anggia bahwa untuk pertolongan persalinan APD-nya yang tadi itu ya. Jadi sebelum kontak dengan pasien atau kita akan melakukan tindakan itu harus mempergunakan APD sesuai dengan tindakan yang akan kita lakukan ya. Tapi jangan berlebihan juga. Kadang ibu tuh suka menemukan yang petugas kesehatan itu dia memakai sarung tangan untuk tensi pasien gitu. Untuk tensi pasien itu dia mempergunakan sarung tangan. Untuk tensi pasien itu tidak usah memakai sarung tangan. Karena apa? Karena tidak kontak dengan cairan tubuh, tidak kontak dengan kulit yang terbuka gitu ya. Terus kemudian itu bisa dengan cuci tangan ya, kebersihannya gitu ya, di pencegahannya. Tidak usah memakai sarung tangan. Justru dengan sarung tangan kita malah memindahkan kuman dari satu pasien ke pasien yang lainnya gitu ya. Jadi untuk pemeriksaan TTV itu tidak memerlukan sarung tangan ya. Selalu lakukan kebersihan tangan atau cuci tangan sebelum dan sesudah penggunaan APD. Jadi pada saat mau memakai APD kita cuci tangan dulu, sesudah memakai APD cuci tangan lagi ya. Setiap APD yang terlihat ternoda atau kotor harus segera diganti, segera lepas setelah selesai tindakan. Kadang kalau misalnya ibu-ibu bidan itu ya, kalau misalnya menunggu persalinan misalnya dia belum maju misalnya, kepalanya belum turun, dia masih pakai apron, pakai masker, pakai headcap, pakai sepatu bot, tapi duduk di nurse station, ya itu salah ya. Harusnya kalau mau dilepaskan aja dulu, kalau nggak mau lepasin udah diem di situ di sekitar pasien ya. Terus kemudian disposal sesuai ketentuan reusable atau disposable. Jadi pembuangannya pun harus disesuaikan ya. Tidak ada cuci tangan di atas sarung tangan. Jadi saya pernah lihat gitu ya, petugas kesehatan dia cuci tangan pakai hand rub, tapi pakai sarung tangan, itu salah gitu ya. Jadi tidak boleh cuci tangan dalam keadaan memakai sarung tangan. Jadi cuci tangan itu namanya juga cuci tangan ya, cuci tangan gitu ya, bukan cuci sarung tangan gitu ya. Jadi harus dibuka dulu sarung tangannya kalau kita mau cuci tangan ya. Jadi fungsi APD itu untuk melindungi infeksi dari petugas ke pasien atau dari pasien ke petugas ya. Nah, kalau misalnya ini cara mempergunakan masker respiratorik ya. Misalnya pada saat COVID kemarin kan kita mempergunakan masker yang terkenal nih N95. Untuk mempergunakan N95 itu seperti ini. Jadi tidak boleh dipasangkan satu-satu terus kemudian ditarik keluar, berarti itu tidak bocor, benar-benar kita masang. Nah, tapi pada saat kita tiup keluar gitu ya, udara dari selas ibu lempar ya. Nah, ibu ini lagi ya, share screen lagi. Apakah terdengar teteh? Terdengar ibu. Terdengar ya. Oke. Nah, kita lanjut yang tadi fit test ya, fit test tadi. Jadi setelah kita pakai masker, ditiup gitu ya, kuat tenaga. Kalau misalnya keluar udara lewat sela-sela maskernya, berarti kita masangnya kurang betul ya. Atau misalnya udara yang keluar lewat sela-selanya, berarti kita sudah benar pemasangan ya. Begitu ya, itu fit test ya, fit test untuk
masker respiratorik. Masker respiratorik itu kalau dulu waktu zaman COVID itu namanya N95. Pada tahu kan ya? N95 ya? Pada tahu teteh? Tahu ya? Oke. Nah, kemudian yang kewas tuh hanya infeksius, misalnya darah, cairan tubuh. Kayak yang non infeksius misalnya bukan yang bukan darah ya, dan bukan cairan tubuh pasien ya. Pembuangan sampah limbahnya kalau misalnya cair, misalnya cairan ketuban, darah, muntah atau ludah gitu ya, dahak itu dibuang ke spolhok ya, yang akan menyalur dimola oleh IPAL ya. Untuk limbah padat non infeksius memakai kresek keluar ke rumah sakit atau ke puskesmas, hati-hati jangan tertukar pembuangannya, lihat warna kreseknya ya. Kalau mau membuang limbah padat non infeksius harus ke kresek warna hitam. Kalau ke padat tapi infeksius, misalnya kasa yang sudah terkena darah, ibunya muntah ke kresek, berarti kreseknya dibuang ke padat infeksius, ke kresek warna kuning ya. Misalnya kalau misalnya sarung tangan masih bersih tapi nggak jadi dipakai, nah kira-kira dibuangnya ke sampah infeksius atau non infeksius? Sarung tangan atau misalnya masker atau misalnya kasa yang belum dipakai masih bersih tapi nggak jadi kita pakai gitu, tapi udah dikeluarkan jadi harus dibuang. Nah itu kita buangnya ke tempat sampah padat non infeksius atau infeksius. Non infeksius ibu. Kemana? Non infeksius. Ke infeksius teh? Non infeksius. Oh, enggak teh, khusus untuk alat-alat kesehatan ya, seperti sarung tangan, kasa, terus misalnya masker, meskipun belum dipakai, kalau untuk alat kesehatan harus dibuang ke sampah infeksius ya teh ya. Meskipun kita masih bersih itu nggak jadi dipakai, tetap harus dibuang ke tempat sampah infeksius ya, karena untuk menghindari suuzon ini udah dipakai apa enggak, apa salah ngebuang enggak gitu ya. Jadi dibuang ke tempat sampah kuning gitu ya. Untuk sampah sitotoksik itu ya, jadi obat-obat kemoterapi, obat-obat kanker dibuang ke kresek warna ungu ya, kresek warna ungu. Kemudian untuk sampah radioaktif dibuang ke kresek merah. Tahu nggak sampah radioaktif apa teh? Sampah radioaktif apa aja misalnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak sampah radioaktif apa? Ini teh batu baterai ya, terus lampu ya, lampu yang putih itu ya, lampu neon itu adalah kalau misalnya udah habis, udah rusak itu jadi sampah radioaktif ya. Jadi jangan sembarangan dibuang, itu dalamnya ada radioaktif yang berbahaya untuk kesehatan. Jadi kresek merah ya, dikelola di rumah sakit pun itu pengelolaannya khusus, tidak disatukan dengan sampah-sampah biasa. Jadi teteh-teteh kalau misalnya membuang batu baterai atau misalnya lampu rusak gitu, hati-hati jangan ke tempat sampah biasa ya. Harus dipisah gitu ya. Terus kemudian kalau untuk benda tajam kita masukkan ke dalam safety box. Safety box udah tahu belum teteh-teteh? Sudah ibu. Udah tahu belum? Kotak pembuangan benda tajam kayak jarum, Tahu ibu. jarum avokat. Udah dapat selanjutnya kewaspadaan standar yang ya makasih. Nah itu pengelolaan peralatan pasien itu ada yang namanya
peralatan non kritikal ya. Peralatan non kritikal itu biasanya kita bersihkan dengan DTR. DTR itu desinfeksi tingkat rendah ya. Desinfeksi tingkat rendah. Nah, alat-alat apa aja yang non kritikal? Nah, yang non kritikal itu alat-alat yang tidak menyentuh mukosa atau tubuh yang terbuka ya. Misalnya termometer ya. Apalagi yang tidak menyentuh mukosa dan cairan tubuh pasien? Selain termometer kira-kira apa? Refleks hammer, Ibu. Apa? Refleks hammer, betul. Apalagi? Stetoskop, Ibu. Stetoskop, betul ya. Apalagi? Kalau mengukur tinggi fundus, vertikal ya, dia tidak menyentuh mukosa tubuh atau misalnya cairan tubuh pasien. Kata Ibu, mukosa tubuh itu apa aja? Yang di mana aja mukosa tubuh tuh? Izin Ibu di daerah mulut, hidung, daerah vagina, kemudian daerah anus. Satu lagi teh mata ya. Mata ini adalah mukosa juga ya. Nah, itu kalau misalnya tidak menyentuh daerah-daerah itu dia termasuk non kritikal ya. Kemudian yang kedua semi kritikal. Jadi alat-alat yang menyentuh oh iya, ini yang desinfeksi tingkat rendah itu biasanya kalau misal akan dipergunakan lagi kita swab pakai alkohol ya. Cukup dilap pakai alkohol ya. Untuk atau misalnya dibersihkan dengan air gitu ya, dibersihkan dengan air bersih juga bisa ya. Tapi lebih baik untuk semi kritikal. Nah, ini semi kritikal ini ya. Semi kritikal itu yang menyentuh mukosa ya. Jadi yang misalnya apa? Misalnya apa? Spekulum hidung, tahu spekulum hidung? Pernah diperiksa ke THT nggak? Teteh ada yang pernah diperiksa ke THT? Pernah Ibu. Ya spekulum hidung. Kemudian apa? Sudip lidah, tahu sudip lidah? Ya, sudip lidah. Terus alat-alat kedokteran gigi. Kaca mulut, tahu kaca mulut? Kaca mulut yang kayak dokter gigi itu ya. Terus kemudian spekulum vagina. Spekulum yang dipasang ke vagina ya itu. Nah, itu alat-alat semi kritikal ya. Nah, itu harus dilakukan desinfeksi tingkat tinggi. Apa itu desinfeksi tingkat tinggi? Nanti di slide berikutnya ya. Kemudian ada yang namanya peralatan kritikal. Peralatan kritikal itu peralatan yang menyentuh cairan tubuh ya. Misalnya peralatan pertolongan persalinan ya kan, menyentuh ini ya, dia memotong tali pusat, kemudian dia menyentuh luka robekan perineum gitu ya, alat hekting gitu ya pada saat operasi misalnya alat peralatan seksio sesarea. Nah, itu harus dilakukan sterilisasi. Tidak bisa lagi dengan DTR atau DTT, harus sterilisasi ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini kurang jelas ya ininya slide-nya, tapi coba Ibu jelaskan. Nah, untuk dekontaminasi alat, misalnya alat partus ya, kita lakukan perendaman dulu ya, dekontaminasi dulu. Dekontaminasi dengan mempergunakan apa? Kalau alat partus? Cairan apa? Klorin, Ibu. Ya. Klorin, betul. Klorin berapa persen teh direndamnya? Berapa teh? Ada yang tahu? Jadi alat partus itu direndamnya berapa lama dan berapa persen konsentrasi klorinnya?
0,5 Ibu. Betul, Axia betul ya. Jadi direndam di cairan klorin dengan konsentrasi 0,5% ya. Berapa lama? Berapa? Selama 10 menit ya. Jadi direndam, si alat partus itu direndam dalam cairan klorin selama 10 menit. Klorinnya itu 0,5% ya. Setelah dekontaminasi ya, yang tadi direndam itu perendam dekontaminasi dilakukan dengan cuci dan bilas, dicuci dan dibilas di bawah air mengalir ya. Kemudian setelah otoklav atau open, tapi tidak semua fasilitas kesehatan. Kalau misalnya TPMB atau misalnya puskesmas teknik desinfeksi tingkat tinggi ya, DTT ini dengan cara apa? Dengan cara merebusnya ya, merebus selama 20 menit. Merebus dari 20 menit itu terhitung dari airnya mulai mendidih. Jadi misalnya kita punya panci, masukkan nih peralatan alat partusetnya semuanya dimasukkan, direbus ke rendam air. Nah, mulai airnya mendidih, kita mulai menghitung 20 menit dari airnya mendidih. Gitu ya. Setelahnya kita ambilin pakai korentang gitu ya. Nah, kemudian bisa juga dengan kimiawi ya. Bisa dengan kimiawi, misalnya direndam klorin 1% selama 30 menit atau selama 15 menit misalnya, atau sama kita memakai sidek, memakai zat-zat kimia yang lain ya bisa. Nah, sedangkan untuk sterilisasi itu kalau bisa mempergunakan otoklav dia hanya 20 menit dan 30 menit bisa. Kalau misalnya mempergunakan open ada yang 60 menit, ada yang 120 menit ya. Kemudian setelah dikelola baik di steril atau misalnya di DTT, pasien itu didinginkan dan siap disimpan atau dipakai ulang ya. Begitu. Ya paham ya, ini tentang pengelolaan alat ya. Nanti Ibu ulang ya di akhir. Nah, kemudian pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan itu pembersihan lingkungan ya. Yang pertama, kita harus melakukan pembersihan rutin ya. Pembersihan rutin. Misalnya tempat kerja kita ya, meja station kita bersihin, kita lap-lap gitu ya. Minimal 2 kali sehari ditargetkan pada permukaan. Itu sering banget disentuh sama kita. iPhone ya, iPhone telepon ya. Itu apa pulpen yang ada di meja kita itu sering banget kita sentuh. Jadi harus kita bersihkan secara rutin ya. Bisa kita membuat larutan sendiri dengan apa, kalau misalnya tempat yang terkena cairan dan semprot dulu dengan larutan klorin 0, tapi kalau misalnya untuk meja kerja, untuk misalnya kulkas ya di luarnya itu ya di pegangannya, kita bersihkan mempergunakan larutan klorin 0,05% ya. Jadi kalau misalnya cara pembuatan klorinnya ya, cara pembuatan 0,5% itu jadi 1 bagian klorin dan 9 bagian air ya. Airnya air bersih, boleh dari air keran. Jadi kalau 1 bagian itu misalnya si klorinnya 1 botol ya, berarti airnya berapa botol? Berapa? Teh Kirantika berapa botol? Kalau misalnya eh, klorinnya 1 botol, misalnya Baiklin ya, Baiklin satu botol, berarti airnya kita pakai berapa botol? 9 juga Ibu. Betul ya, 9 botol ya. Jadi kalau misalnya kita akan membuat larutan klorin 0,5% ya jangan pusing-pusing, pokoknya 1:9 aja ya. Baiklinnya bisa 1 gelas, berarti airnya 9 gelas. Nah, kalau misalnya 0,05, jadi klorinnya 1 botol, berarti ininya si apa? Si cairannya itu 99 kali ya, 9 kali 10 ya.
Jadi encer sekali gitu. Kalau untuk permukaan meja, kursi, terus komputer yang sering kita sentuh disemprot dan dilapnya itu pakai saluran larutan klorin 0,05%. Ya, itu. Atau gabungan dengan deterjen dan desinfektan boleh, ya. Kemudian yang kedua, pembersihan terminal rutin atau terminal rutin cleaning, ya. Metodenya sama dengan pembersihan rutin, ya, dilap, disemprot, dilap, ya. Kemudian dilakukan setelah pasien, ya, setelah pasien terkolonisasi, terinfeksi patogen MDRO, misalnya setelah tempat tidurnya dipakai oleh pasien yang kasus infeksi, kita lakukan pembersihan terminal rutin, gitu ya. Terus kemudian ada yang namanya dekontaminasi lingkungan, yaitu teknologi pemberian desinfeksi kimia yang tidak disentuh seperti uap hidrogen peroksida, gitu ya, untuk dekontaminasi lingkungan. Nah, kalau misalnya di rumah sakit atau misalnya di puskesmas ada tumpahan darah, kita tidak boleh sembarangan membersihkannya langsung, misalnya dipel, salah, ya, salah. Ada penanganannya khusus, ya, kalau misalnya untuk mengelola tumpahan darah, misalnya cairan WSD yang cairan dari paru-paru, atau misalnya cairan ketuban, darah, nah itu ada pengelolaannya. Nah, misalnya yang misalnya tadi menghubungi CS membawa spill kit itu isinya ini, ya, ini, ya, ini isi spill kit. Kemudian batasi area tuh seperti ini, ya, dibatasi areanya. Nih, lihat, dibatasi area, dipakai penanda lantai basah, ya, dipakai penanda lantai basah. Kemudian lakukan kebersihan tangan, cuci tangan dulu sebelum melakukan pembersihan darah. Terus setelah itu pakai APD, pakai sarung tangan, ya, kemudian pakai apron, pakai kacamata Google, pakai sepatu bot, ya, baru kita melakukan pembersihan darah itu. Jadi si darahnya itu diserap dulu. Diserapnya pakai apa? Pakai koran boleh. Terus kemudian ada yang pasir khusus yang penyerap darah boleh. Nah, kemudian setelah menyerap diambil, dimasukkan ke dalam kresek, ya. Ditunggu dulu sampai 5 menit sampai menyerap semua. Pakai sarung tangan rumah tangga. Jadi udah pakai sarung tangan, pakai lagi sarung tangan rumah tangga. Kemudian diambil, ya, yang tadi koran yang dipakai menyerap darah itu, masukkan ke dalam kresek kuning. Kemudian setelah itu lepaskan APD kita, lakukan cuci tangan, buang sampahnya ke tempat sampah infeksius, baru dipel lantainya, ya. Jadi darah itu disemprot air klorin dulu, ya, semprot dulu air klorin. Jadi tidak ada darah langsung kita kelola, tapi kita pakai cuci tangan, pakai APD, kemudian kita semprot si darahnya pakai air klorin 0,5%. Setelah itu diserap pakai koran atau pakai pasir khusus, ditunggu 5 menit. Setelah itu dirawuk, gitu ya, diambil, dimasukkan ke dalam kresek kuning, kitanya melepas APD, cuci tangan, ya. Terus kemudian dilakukan pel lantai, ya, melakukan pengepelan lantai. Terakhir ya dipel itu setelah yakin darahnya sudah hilang, ya, dengan tadi diserap oleh koran atau misalnya pasir yang pengisap ini air, ya. Nah, kemudian pengelolaan linen, ya. Linen itu apa? Ada yang tahu nggak linen? Kain, Ibu. Ya, betul, kain, ya. Kain itu berarti bisa spray, bisa sarung bantal, bisa stik laken, bisa selimut, ya, dari pasien, ya. Nah, pemilahan linen kotor dilakukan di ruangan. Jadi tapi tidak digimbring-gimbring gini, ya, tidak di gimbring-gimbring gini, gitu ya, tidak dibentang-bentang gitu, tapi diriungin gitu, diketengahin gitu. Kalau pada saat kita membuka
spray. Jadi tidak dibuka dari ini, tapi dari ujung kita tarik ke tengah, jari ujung tarik ke tengah, baru kita bawa barang-barang ini membawanya gitu ya. Jangan meletakkan linen kotor di lantai karena akan menambah jumlah mikroorganisme atau kuman. Pakai APD ya, jangan lupa pakai sarung tangan kalau kita melepas linen pasien. Bedakan troli linen kotor dan linen bersih. Pasti ya, yang linen kotor mah ada darahnya, ada cairan tubuh pasien. Kalau yang bersih itu bekas dipakai pasien ya. Tapi tetap harus dilakukan pencucian. Pencucian dengan membedakan mesin cuci linen kotor dan linen infeksius. Jadi dipisahkan ya. Linen pasien yang dicurigai atau dikonfirmasi infeksi harus ditempatkan dalam kresek kuning. Misalnya pasiennya dengan hepatitis B, pasiennya dengan HIV. Nah itu linennya itu harus dimasukkan dulu ke kresek kuning, baru dimasukkan ke tempat ke ember linen ya. Mesin cuci dengan air hangat pada suhu 60-90 dengan deterjen diikuti dengan merendam dalam 0,1% klorin selama kurang lebih 30 menit ya, dan dikeringkan. Itu untuk linen infeksius. Nah, ini contohnya jadi pasien petugas mengangkut ini ya, mengangkut linen kotor. Nah, dia ngambil linen dari tempat linen kita ya, baik linen yang infeksius ataupun yang non infeksius. Ini kan ada dua ya. Nah, ini infeksius yang kuning, non infeksius yang biru. Nah, ini kalau di rumah sakit ada yang namanya dump water. Dump water itu untuk masukin sampah atau linen mesin cuci, kemudian disetrika. Jangan banyak banget dan capek banget tuh kan disetrika tuh, gordeng kadang ya, terus kemudian selimut, itu gimana nyetrikanya gitu ya. Terus kemudian spray. Nah, mesin setrika di rumah sakit itu seperti ini. Pernah lihat gak? Panjang kayak gini. Jadi mesinnya tuh dia muter. Teteh pernah lihat mesin laminating nggak? Pernah Ibu. Nah prinsipnya tuh kayak mesin laminating ya. Jadi kalau kita kita masukin spray, nah nanti spraynya teh maju gitu, nanti keluar kayak kita ngelaminating keluar gitu. Nah pas udah keluar kita lipat gitu, kayak gitu ya. Nanti yang dimasukin sarung bantalnya nanti masuk gitu ya ke mesin setrikaannya, nanti keluar udah rapi kita lipat. Nah seperti itu ya. kemudian dikemas diantarkan lagi ke ruangan ya, seperti itu ya. Jangan lupa tanda terimanya ke petugas ruangan. Nah, selanjutnya adalah kesehatan karyawan. Nah, untuk kesehatan karyawan itu, pemahaman petugas terhadap resiko penularan penyakit infeksi. Pemeriksaan berkala semua petugas, terutama pada area risiko tinggi, ya misalnya 1 tahun sekali, 6 bulan sekali, ya ada pemeriksaan berkala. Pemberian imunisasi, ya terutama imunisasi hepatitis biasanya, atau kayak kemarin kita COVID itu ada imunisasi COVID ya. Kemudian tersedia APD dan penggunaan baju kerja ya, itu untuk karyawan. Tersedia kebijakan penata laksanaan pasca luka tusuk jarum. Bila ada petugas kesehatan yang tertusuk jarum, maka ada mekanisme untuk penanganannya ya. Kemudian kepatuhan petugas terhadap standar ya, jadi dia harus patuh pada standar agar tidak celaka ya. Oh iya, kesehatan karyawan. Terus kemudian ini ada sebentar ininya di sini. Iya. Selanjutnya adalah penyuntikan aman ya. Jadi tidak memakai ulang jarum suntik. Kalau sekarang kan jarum suntik sekali pakai aja ya, sekali pakai buang ya. Upayakan tidak memakai obat-obatan atau cairan multidos. Pertahankan teknik aseptik dan antiseptik pada pemberian suntikan ya. Jadi kita sebelum menyuntik itu harus melakukan pencucian tangan. Segera buang jarum suntik habis pakai. Jadi jangan disimpan dulu, nanti takutnya ketusuk gitu ya. Simpan dulu, dikumpulin, nanti lama-lama
kita lupa tusuk kita. Tidak melakukan recapping. Recapping itu tahu recapping? Kemarin sudah diajarin recapping itu gimana? Nutup jarum ke ininya, contohnya gini nih, recapping itu ini kan spidol ya. Contohnya kalau misalnya kita udah nyuntik, nah recapping itu gini, di apa, kelihatan nggak? Recapping itu seperti ini, nah ditutup lagi gitu si ininya, si jarumnya dimasukkan lagi ke tutupnya, ini namanya recapping. Recapping ini pada saat kita melakukan recapping itu banyak yang tertusuk ya jarinya ya, jadi tidak boleh dilakukan recapping. Tapi pada saat kita sudah menyuntik ya, kita langsung buang ke tempat sampahnya. Tempat sampah untuk jarum suntik apa namanya? Safety box. Apa namanya? Safety box, betul ya. Terus kemudian tidak melakukan recapping sudah ya. Nah, tata laksana kalau misalnya tetap juga ada yang ketusuk nih, teman kita ada yang ketusuk juga, misalnya pada saat nyuntik, udah nyuntik oksitosin, dia kegoda temennya, jadi cos, misalnya kita ketusuk sama jarum yang sudah dipakai nyuntik pasien. Nah, bagaimana caranya tata laksananya? Nah, bila tertusuk jarum, segera bilas dengan air mengalir dan sabun, ya. Jadi dicuci pakai sabun dan air, tapi jangan ditekan-tekan, apalagi disedot, nggak boleh, ya. Jadi dicuci pakai air dan sabun, air mengalir dan sabun. Bila darah atau cairan tubuh mengenai kulit yang utuh tanpa luka atau tusukan, cuci dengan sabun dan air mengalir. Ya, kalau misalnya kita kecepret, ya tinggal cuci aja pakai sabun dan air ya. Bila darah cairan tubuh mengenai mulut, kumur-kumurkan gitu ya. Kumur-kumurkan beberapa kali, nggak usah pakai sabun kalau mulut mah ya, nanti nggak enak, nanti bisa keracunan gitu ya. Terus kemudian bila terpecik ke mata, cucilah mata dengan air mengalir. Jadi disemprot matanya gitu ya, ada alat khusus ya, pencuci mata. Tapi kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa, pakai keran aja kita giniin gitu ya, ke keran. Kita kucurin ke mata gitu ya, untuk kalau misalnya kita terpercik ketuban misalnya, atau misalnya darah, kepala miring ke arah mata yang terpercik, jadi miring ke, misalnya yang terperciknya ini, jadi kita gini, kita alirkan air ke sini kerannya ya, jadi kebuang ya, dengan harapan si mikroorganismenya terbuang ya. Terus bagian tubuh yang tertusuk tidak boleh ditekan dan dihisap dengan mulut ya, jadi tidak boleh ditekan-tekan, misalnya tekan-tekan dikeluarin darahnya, itu tidak boleh ya, apalagi disedot-sedot gitu, udah disedot diludahin gitu, itu salah ya, tidak boleh. Nah, yang ke-10, etika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin, jadi pada saat batuk kita bersin itu, misalnya bersin hacing gitu ya. Nah, itu tuh kita segera, misalnya pada saat tidak, kalau misalnya kita akan menutup dengan 2 tangan, kita harus mempergunakan tisu pada saat kita bersinnya. Ngambil tisu, udah kerasa kan mau bersin misalnya, ngambil tisu terus hacim gitu ya, kita tampung ke hidung kita. Nah, setelah itu dibuang ya ke tempat sampah tisunya. Setelah itu cuci tangan. Terus setelah cuci tangan mempergunakan masker kalau kita pilek ya. Terus kalau misalnya, bagaimana kalau misalnya tidak ada tisu? Kalau tidak ada tisu, kita tekniknya ke bagian dalam lengan baju kita ya, bagian atas ya. Jadi hacim gitu, ditutup gitu ya, ditutup hidungnya sama bagian mulut dan bagian hidung gitu ya. Setelahnya bagaimana? Setelahnya sama, cuci tangan ya. Nah, yang terakhir dari kewaspadaan standar itu lumbal fungsi. Jadi masker harus dipakai klinisi saat melakukan lumbal fungsi ya. Anestesi spinal atau epidural atau pasang kateter pena sentral gitu ya. Nah, ini pada saat misalnya pasien ini mau operasi SC, biasanya dilakukan lumbal anestesinya di sini, ditusuk di sini ya. Atau misalnya ada lumbal fungsi itu fungsinya untuk mengambil cairan dari lumbal pasien ya. Misalnya untuk pemeriksaan apakah ada misalnya ada kelainan jumlahnya cairan gitu, atau misalnya keperluan lain,
Tapi pada saat melakukan lumbal fungsi harus dalam keadaan steril, ya. Tidak cegah droplet flora orvari dapat menimbulkan meningitis bakterial. Jadi pada saat kita melakukan lumbal fungsi itu harus dengan teknik steril, ya. Ya, tadi kan kewaspadaan isolasi itu ada dua, kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Kewaspadaan standar itu tadi udah kita bahas ada 11, ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke kewaspadaan transmisi, ya. Kewaspadaan transmisi itu, nah ada kewaspadaan berdasarkan transmisi. Jadi transmisi penyakit itu atau penyebaran penyakit itu bisa melalui kontak, ya. Kontak misalnya kita memegang pasien, memegang tangan pasien, memegang kulit pasien, ya. Terus atau airborne, ya. Airborne itu semburan kalau kita bersin gitu ya, suka nyebrot gitu ya, partikel-partikel dari bersin kita, nah itu airborne. Nah, atau misalnya droplet, ya. Droplet itu jadi kalau misalnya kita ngomong gitu kan kadang suka muncrat-muncrat, nah itu droplet, ya. Kalau misalnya pasiennya batuk atau misalnya pasiennya mengedan gitu ya, ada droplet, ada airborne kalau mengedan, ya. Nah, kalau misalnya kontak langsung, misalnya kita kontak dengan permukaan kulit yang terbuka dengan kulit terinfeksi atau kolonisasi, ya. Misalnya kita memegang pasien yang cacar, kita memegang pasien yang herpes gitu. Atau misalnya kontak tidak langsung yang ditransmisikan tangan petugas, misalnya dari stetoskop, ya. Dari stetoskop kan kita kontak langsung meriksa pasien ke pasien berikutnya. Nah, itu sama memindah-mindahkan kuman, ya. Kemudian dari mainan anak, ya. Mainan anak tuh hati-hati. Kenapa ya? Anak saya tuh, misalnya adik saya tuh lagi sehat-sehatnya tiba-tiba jadi diare, misalnya jadi flu, itu bisa aja mainannya dipinjam temannya yang sedang flu misalnya, atau temannya habis BAB tangannya nggak bersih cuci tangannya, dia sedang diare, megang mainan adik kita terus sama dipegang sama adik kita, nah akan pindah gitu penyakitnya gitu ya. Atau handscoon, ya, HS itu handscoon atau sarung tangan yang tidak diganti, ya. Misalnya tadi itu yang si petugas itu dia Nancy dari pasien ke pasien tapi dia pakai sarung tangan, itu akan memindah-mindahkan kuman, ya, dari pasien ke pasien. Nah, untuk yang transmisi kontak ini APD-nya mempergunakan sarung tangan dan gaun, ya. Sarung tangan, gaun, apron, ya, ini untuk kontak. Nah, desinfeksi alat sebelum berganti pasien. Jadi sebelum ke pasien berikutnya, misalnya stetoskopnya kita swab dulu pakai alkohol swab gitu, ya. Batasi kontak dengan pasien dengan pasien lain. Jadi misalnya di ruang tunggu itu pasien dilarang ngobrol misalnya gitu ya, apalagi tidak memakai masker. Jadi kita batasi gitu ya, komunikasi pasien dengan pasien yang bisa menjadi sumber infeksi. Atau misalnya pasiennya diisolasi dengan ruangan sendiri dengan cara port system. Nah, untuk droplet, ya, yang tadi yang muncrat-muncrat, yang bersin, ada muncratnya, yang batuk gitu ya, mencegah risiko penularan melalui partikel droplet yang besar. Jadi kalau misalnya orang muncrat kan suka kelihatan ya percikannya tuh gitu ya. Nah, itu karena partikelnya lebih besar, lebih dari 5 mikrounit. Kontak dengan antara sumber pajana dan penerima, percikan melayang di udara dan akan jatuh dalam jarak kurang dari 2 meter, ya. Jadi si droplet ini mah kan suka jatuh ya, kalau orang muncrat kan suka jatuh ke bawah gitu ya, puncratannya gitu. Nah, ini sama ya si dropletnya. Nah, kemudian apa aja penyakit yang ditularkan dengan droplet ini? Misalnya ISPA, ya, dari batuk, dari bersin gitu ya. Kemudian respiratory syncytial virus atau RSV. Misalnya dia memegang hidung, tenggorokan gitu ya. Dari hidung, dari tenggorokan gitu ya. Ini penyakit ini tuh ya.
Terus kemudian adenovirus ya bisa juga ditularkan dengan droplet, misalnya flu, pneumonia, konjungtivitis atau radang tenggorokan ya. Atau H5N1 atau flu burung itu ditularkannya dengan batuk, dengan bersin sehingga ibunya bisa demam. Kemudian H1N1 misalnya flu babi gitu ya, ditularkannya pun dengan droplet ya. Terus bagaimana penata laksanaannya? Jadi terminal dekontaminasi dengan menggunakan klorin ya. Jadi tadi itu ya terminal dekontaminasi itu. Jadi setelah tindakan kita melakukan dekontaminasi ya. Dengan klorin 0,5% atau H2O2 0,5 sampai 14%. Kemudian mempergunakan APD masker bedah ya. Masker bedah itu masker yang seperti ini ya. Masker biasa yang kita pakai ini namanya masker bedah. Kalau masker-masker yang teteh-teteh pakai itu belum tentu masker bedah, tapi ini masker bedah ya. Yang suka dipakai di rumah sakit itu masker bedah namanya ini ya. Kalau yang tadi yang tebal itu namanya masker respiratorik yang N95 itu ya. Kemudian batasi kontak pasien dengan orang lain. Kemudian single room atau cohorting jarak pasien lebih dari 1 meter. Nah, kalau misalnya untuk mencegah droplet ini, kan droplet itu dia bisa nyampe dalam waktu berapa meter gitu ya, dalam jarak berapa meter. Nah, jadi kita batasi pergerakan si dropletnya dengan menjauhkan tempat tidur pasien minimal lebih dari 1 meter. Ya, jangan terlalu dekat dengan meja atau dengan tempat tidur pasien yang berikutnya. Nah, sekarang airborne. Airborne itu misalnya si bibit penyakitnya tuh partikelnya teh kurang dari 5 mikrometer, tapi lebih besar dari 2 mikron ya. Nah, dia bisa menyebar lebih dari 2 meter. Bisa menyebar dari 2 meter dan partikelnya kecil sekali, kurang dari 5 mikron ya. Jadi kita harus lebih hati-hati untuk airborne ini. Misalnya untuk kuman TBC ya, kuman TBC itu kan dia menular dengan cara airborne ya. Airborne itu pada saat seorang laki-laki dewasa batuk misalnya itu 20.000 tuh kuman, 20, pokoknya saya lupa 20.000 atau 20 juta kuman tersebar gitu ya ke udara, dan dia bisa hidup di udara itu selama 3 bulan. Coba bayangkan ya, kalau tadi kuman hepatitis itu dia bisa hidup 2 minggu ya di permukaan, di meja. Nah, kalau misalnya TBC itu sekali orang dewasa yang mengidap TBC batuk, dia kumannya itu bisa bertahan selama 3 bulan. Coba bayangkan ya. Inilah mengapa jadinya TBC itu sulit dibasmi gitu. Ya karena itu penularannya gampang sekali ya. Jadi hati-hati kalau misalnya bertemu dengan orang yang mengidap penyakit TBC atau misalnya lingkungan orang tempat tempat yang TBC itu beraktivitas, karena dia bisa batuk di mana aja kan dan meninggalkan puluhan juta kuman di udara yang waktu-waktu bisa kita hisap gitu, bisa kehisap sama kita ya. Kemudian campak juga sama cara penyebarannya dengan airborne. Kemudian SARS, parotitis ya, gondongan ya, TBC, nah itu bisa dengan airborne ya penularannya. Nah ini contoh kalau jadi pasien yang menderita penyakit yang tadi campak, terus kemudian cacar, terus kemudian measles ya, gondongan, atau misalnya TBC itu harus diisolasi, dipisahkan gitu ya, di ruang bertekanan negatif gitu ya. Bertekanan negatif itu artinya apa? Nah di situ ada 2 ruangan, yang satu anterum, yang satu ruang bertekanan negatifnya. Jadi si pasiennya itu di situ, di dalam ini. Jadi bukan di sini, bukan di ruang antaranya, tapi di ruang dalamnya lagi gitu ya. Dan diatur sehingga tekanannya negatif. Arti tekanan negatif itu apa? Jadi udara yang dari luar bisa masuk ke dalam, tapi udara yang dari dalam tidak masuk, tidak bisa keluar ya. Itu tekanan negatif. Jadi mempergunakan alat khusus, disedot udaranya keluar, disedot udaranya, tapi udara yang keluar itu tidak
tidak bisa masuk ke dalam, tapi udara yang dalam itu bisa masuk, udara yang di luar bisa masuk ke dalam, sedangkan udara yang di dalam tidak bisa keluar, ya. Dan si kuman-kumannya itu disedot dengan alat namanya HEPA filter, ya, untuk memurnikan lagi udara yang ada di dalam ruangan, ya. Nah, atau misalnya ruang tekanan negatif, ya ini contohnya lagi. Ya, pintunya harus selalu tertutup. Kalau tidak tertutup, jadi tidak bertekanan negatif lagi. Ya, terus ada yang namanya ruang transmisi kontak, gitu ya, ruang transmisi kontak. Jadi kalau misalnya kita sudah memakai APD, nah kita bukanya di ruang transmisi ini. Nah, ruang transmisi kontak, jadi untuk untuk penyakit-penyakit infeksi yang yang kontak ya dengan kontak dengan tubuh kita, ya maaf, yang kontak dengan tubuh kita, misalnya pasien diare gitu ya, atau misalnya pasien pasien cacar gitu ya, kan dia kalau kita pegang itu bisa rentan terjadi penularan gitu ya, seperti itu. Nah, sudah beres tentang kewaspadaan isolasi. Nah, kita menginjak pada SKP yang terakhir, yaitu mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh, ya. Jadi pelayanan kesehatan itu harus mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi risiko pasien dari cedera karena jatuh, ya. Jadi misalnya tuh, ini contohnya kayak gini, pasiennya pakai tongkat tapi dia jatuh gitu ya. Terus ini nih, pasien ini mungkin di IGD ya, pasiennya jatuh tuh, geblak ke belakang pada saat di blankar. Terus kemudian nih, karena lantai licin misalnya, jadi terjatuh pasien atau pengunjung atau petugas pun bisa terjatuh kalau misalnya lantainya licin gitu dan tidak ada penanda misalnya, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya untuk pengurangan resiko jatuh itu bagaimana? Jadi ketika melihat pasien yang keseimbangannya kurang, tawarkan bantuan untuk memapah atau menawarkan kursi roda seperti yang kemarin kita bahas, ya. Jadi kalau misalnya lihat pasien yang memakai gelang kuning, kita bantu tawarkan kursi roda, atau misalnya kita bantu pasiennya untuk berjalan. Yang kedua, berikan berangkar untuk pasien yang tidak mampu berjalan, ya. Jadi dia tidak memaksakan diri, udah tidak mampu berjalan, dia memaksakan diri, jadinya jatuh gitu ya. Terus kemudian segera bantu pasien yang mengalami jatuh. Jadi kalau ada pasien jatuh tuh bukan diliatin tapi dibantu ya, segera gitu ya, gercep gitu, langsung dibantu, kita bantu berdiri, kita bantu berjalan gitu ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, bekerja sama dengan unit lain, misalnya pada saat kita melihat ada bocornya, netes ke lantai, jadi lantainya basah, kita langsung gercep manggil petugas cleaning service misalnya. Pak, itu ada lantai yang basah, takutnya licin gitu ya, kita bantu. Jadi mereka yang ngepel, yang ngeringin gitu ya, petugas service, ya. Dari standar ini, dari sasaran ini yang dilakukannya apa? Jadi fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan proses asesmen awal risiko pasien jatuh dan melakukan asesmen ulang terhadap pasien bila diindikasi terjadi perubahan kondisi atau pengobatan. Jadi pada saat pasien datang itu tidak hanya diperiksa tanda-tanda vitalnya saja, ya, tapi pasien pun dilakukan asesmen untuk kemungkinan resiko pasien jatuhnya, ya. Di asesmen ulang, dinilai lagi si ibunya apakah pasien ini apakah resiko tinggi jatuh atau misalnya tidak, ya, seperti itu. Ya, contohnya apa? Nah, ini contoh formulir asesmen risiko jatuh ya dari Morse, ini yang dari Morse, ya. Jadi kita nilai pasiennya, misalnya riwayat jatuh tidak pernah jatuh misalnya, berarti 0, skornya kita tulis di sini. Terus diagnosa sekunder lebih dari 2, misalnya diagnosanya G1P0A0, pertunan aterem kelas 1 pasilaten 1 kan, tapi misalnya plus preeklamsi plus KPD, nah itu udah beberapa diagnosa. Nah, berarti kalau misal lebih dari 2, kita masukkan angka 15 di sini, ya. Terus kemudian mempergunakan alat bantu nggak pada saat pasiennya beraktivitas, misalnya berpegangan pada perabot
atau kalau misalnya mau berjalan memakai tongkat atau alat penopang gitu kalau pada saat berjalan, atau misalnya mempergunakan kursi roda atau misalnya tidak ada alat bantu ya, atau misalnya pasiennya tidak bisa bangun sama sekali ya, tidak baring. Nah, itu 0 skornya ya. Nah, terpasang infus kah? Kalau misalnya iya berarti skornya 20. Kalau misalnya tidak berarti 0. Terus gaya berjalan apakah terganggu, misal terhuyung-huyung atau ingkud-ingkudan gitu ya bahasa Sundanya, atau tergopoh-gopoh, atau misalnya biasa gitu ya, aman, atau misalnya normal gitu ya. Kalau normal itu 0 ya. Kemudian status mental, apakah sering lupa, misalnya pikun ya, sering lupa akan keterbatasan yang dimiliki, lupa gitu ya, dia teh udah tua malah lari gitu ya, kayak gitu. Atau misalnya sadar, oh udah saya mah udah tua, saya mah jalan aja nggak usah lari ya, kayak gitu. Nah, si skornya ini semua itu yang didapat itu kita jumlahkan di bawah ya, kita jumlahkan di bawah. Kalau untuk skor resiko tinggi itu jika jumlahnya lebih atau sama dengan 45. Kalau sedang 25 sampai 44 dan rendah 0 sampai 24 ya. Itu untuk contoh asesmen pasien jatuh ya. Nanti hal ini akan diulang lagi di ruangan. Ini kan pertama kali datang nih ya. Nanti di ruangan, pada saat di ruang rawat inap akan diulang lagi, pertanyaannya sama, dibikin skor lagi kayak gini ya. Oke. Selanjutnya, nah ini salah satu bentuk pencegahan pasien resiko jatuh ya. Misalnya untuk pasien dipasangkan bed rail. Bed rail tuh kayak gini ya. Pernah lihat kan ya di rumah sakit, pernah lihat bed rail kayak gini? Ibu. Ada yang pernah ke rumah sakit membesuh misalnya, atau misalnya ini ya suka dipasangkan kan ya, ini dipasangkan. Ini untuk mencegah pasien jatuh. Atau misalnya kalau bednya seperti ini, maka bed railnya biasanya seperti ini ya. Bed railnya jadi penghalang bed rail itu ya. Terus kemudian apa? Nah, ini kalau misalnya untuk pasien anak seperti ini, sekelilingnya pakai bed rail ya. Karena takut pasiennya jatuh, dan lebih tinggi biasanya bed railnya dibandingkan dengan bed rail dewasa. Atau misalnya pakai kayak gini nih, pakai yang diserelekin ke atas gitu ya, yang dipakai sleting boleh ya. Nah, dipasangkan gelang resiko jatuh. Jadi kalau misalnya setelah kita di 45 atau lebih, maka kita pasangkan gelang kuning pada pasiennya ya. Kita pasangkan gelang kuning pada pasiennya sebagai penanda supaya orang lain juga tahu bahwa si pasien ini tuh dia resiko tinggi untuk jatuh gitu ya. Nah, setelah itu dipasangkan gelangnya, atau misalnya menggunakan penanda resiko jatuh gitu ya. Bisa digantungkan di tempat tidurnya atau digantungkan di di tiang infus pasien di kamarnya gitu ya. Digantungkan penanda resiko jatuh ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya restrain ya. Ada yang pernah lihat nggak pasien diikat? Enggak, Ibu pernah lihatnya di film tapi. Ya di film-film, betul, film Korea apa sih, pada sering nonton film Korea kan ya. Nah, itu ada yang diikat, itu namanya restrain ya. Tujuannya apa? Tujuannya biasanya yang di restrain itu pasien-pasien tidak sadar ya, baik tidak sadar karena penyakit atau tidak sadar karena gangguan jiwa gitu ya. Jadi pasien-pasien yang gangguan jiwa mah apalagi dia restrainnya itu bentuknya kayak jaket tapi ditalikan ke belakang ya, ditali ke belakang. Mungkin kalian juga pernah lihat lah film-film Korea, ada saya pernah lihat film Korea yang tentang orang yang gangguan jiwa itu ditali, di restrain ke belakang ya, jadi dia tidak bisa bergerak supaya tidak jatuh gitu ya. Ini juga sama untuk pasien-pasien yang gelisah, misalnya pasien gelisah karena penyakitnya, karena penurunan kesadaran, dia diikat untuk mencegah jatuh pasiennya ya. Biasanya ikatnya ada yang cuma tangan aja, ada yang tangan sama kaki kayak gini ya, dua-duanya. Nah, untuk lantai yang licin, yang basah, diberikan penanda lantai basah kayak gini ya. Jangan lupa kalau misalnya ada lantai basah, kita berikan tanda ini, terus kemudian panggil petugasnya ya, misalnya cleaning service, atau misalnya
petugas yang bertanggung jawab untuk itu, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau didiskusikan nggak tentang SKP 5 dan 6? Oke, sok nanti kalian bakal ke rumah sakit nih. Untuk SKP 5 dan 6 ini harus udah hafal banget ya. Ada pertanyaan nggak? Izin Ibu bertanya. Boleh, sok teh. Apa? Nanya apa? Izin Ibu, tadi itu kan maksudnya sudah dijelaskan juga kalau misalkan contohnya misalkan yang tidak sadar diri sama yang dengan gangguan jiwa tadi dikasih restraint. Nah, kalau untuk penanganan khususnya misalkan Ibu selain itu misalkan ada nih yang kayak tunarungu, tunawicara gitu Ibu yang keterbatasannya seperti itu untuk menjadi penanda nanti di rumah sakitnya ada penanda khususnya nggak sih Ibu? Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, makasih ya Teh ya, Teh Kirantika ya. Jadi kalau misalnya untuk pasien-pasien disabilitas itu namanya ya, pasien-pasien disabilitas atau pasien-pasien difabel itu biasanya ada ya, misalnya untuk membantu dia berjalan. Jadi di rumah sakit itu harus mempergunakan itu apa lantai yang bulat-bulat itu ya, yang ada penanda bulat-bulat, ada yang panjang-panjang. Nah itu ya lantai khusus untuk yang tunanetra itu harus ada ya. Terus kemudian kalau misalnya pasiennya tunanetra itu biasanya bila tidak ada penanda lantainya itu, maka harus ada prosedur di rumah sakit itu yang untuk membantu pasien tersebut. Misalnya kalau pasien tunanetra itu tidak ada pengantar yang bisa melihat misalnya, maka penanda apa yang memapahnya, yang menuntunnya itu misalnya di SPO itu disebutkan misalnya harus satpam. Jadi satpam berkewajiban atau bertanggung jawab untuk memapah orang yang pasien yang datang dengan tunanetra misalnya ya. Tapi kalau misalnya pasien untuk pasien tunarungu itu belum ada penanda ya. Belum ada penanda pasien tunarungu. Cuma biasanya misalnya pasien G1 pengelolaan partener ATM kelas 1 pasien aktif dengan tunarungu gitu. Kita masukkan ke dalam diagnosanya gitu. Jadi petugas kesehatan yang merawatnya itu akan tahu bahwa si ibunya tunarungu gitu, seperti itu. Atau misalnya pasien tunarungu tunanetra gitu ya, tadi tunanetra udah. Kalau misalnya tangannya patah, kakinya patah, itu mah nggak punya tangan, nggak punya kaki, itu mah bisa pakai gelang kuning ya. Jadi kalau misalnya pasiennya pakai tongkat, tadi kan di skor Morse juga kan ada pakai tongkat atau harus berpegangan pada peralatan gitu. Kalau misalnya pada saat berdiri, nah itu diberikan gelang kuning ya. Kalau misalnya yang berkaitan disabilitasnya itu berkaitan dengan anggota gerak, dengan ekstremitasnya gitu. Itu ya Teh Kirantika, apakah terjawab? Baik Ibu, terjawab. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Ada lagi kah yang mau bertanya? Ya, ada lagi kah yang mau bertanya? Ya. Eh, ini teteh harus paham betul ya tentang SKP ini, karena nanti pada saat ke puskesmas atau misalnya pada saat ke rumah sakit pasti akan berhadapan dengan kondisi yang sebenarnya ya, akan berhadapan dengan kondisi yang sebenarnya. Oke, ada yang akan bertanya? Oke, kalau tidak ada yang menjawab ya, bentar. Oke, sasaran keselamatan pasien itu ada berapa ya Teh?
Izin ada 6 Ibu. Oke. Yang kita bahas hari ini ada berapa SKP? 2 Ibu. Oke. SKP apa sama SKP apa, Teh Agsia? SKP mengurangi risiko infeksi, perawatan kesehatan, sama Ya. mengurangi resiko cedera jatuh Ibu. Cedera Oke, akibat oke. jatuh. Ya, kalau akibat pasien jatuh ya. Terima kasih ya Teh Agsia. Terus ada yang bisa menyebutkan nggak undang-undang yang mengatur tentang pencegahan infeksi, penanganan dan pencegahan infeksi di mana? Izin Ibu, Ya. di PMK nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman PPI di fasilitas pelayanan kesehatan. Oh iya, siap, sip. Betul ya, Teh ya. Ini ya. PMK nomor 27 tahun 2017 tentang PPI, pedoman PPI. Nah, selanjutnya kewaspadaan isolasi itu ada 2 ya. Apa saja? Kewaspadaan isolasi itu terdiri dari 2. Apa saja? Kewaspadaan standar atau lapis pertama, terus yang kedua kewaspadaan berdasarkan Kewaspadaan apa Teh? Yang kedua Teh? kewaspadaan transisi Bu. Apa Teh? Kewaspadaan apa? Kewaspadaan berdasarkan transisi Bu. Transisi. Bukan transisi, transmisi. Jadi betul ya Teh Anggia ya. Yang pertama kewaspadaan standar, yang kedua kewaspadaan berdasarkan transmisi ya. Karena transmisi. Ya, oke. Nah, ada yang tahu kewaspadaan standar itu ada berapa? Enggak sebelum itu kewaspadaan standar itu untuk pasien siapa aja? Izin Ibu, untuk kewaspadaan standar itu berlaku untuk semua pasien tanpa memandang diagnosis atau dugaan status infeksinya, Ibu. Ya, betul. Jadi ke semua pasien perlakuannya sama ya. Harus cuci tangan, kalau megang mukosa harus pakai APD gitu ya. Seperti itu. Jadi itu kewaspadaan standar. Kalau kewaspadaan transmisi apa? Izin Ibu, kewaspadaan tambahan yang untuk pasien dengan infeksi tertentu atau diduga infeksi. Ya, betul. Kalau pasiennya udah infeksi, misalnya infeksinya menurunnya dan cara apa? Kontak, droplet, airborne. Nah, kita mempergunakan APD tambahannya itu berdasarkan faktor resikonya, ya. Misalnya kalau dia misalnya COVID atau misalnya dia TBC, berarti kan kita memakainya bukan masker medis lagi, kita harus memakai masker N95 gitu ya. Kalau misalnya dia flu, berarti kan kita cukup dengan masker medis gitu ya, seperti itu ya. Oke. Setelah itu kewaspadaan standar itu ada berapa poin? 4 poin Ibu. Kewaspadaan standar ada berapa poin? Hayo. 11 poin. 11 Ibu. Ya, 11 poin betul ya. Ada 11 poin, banyak gitu ya. Jadi semua orang yang datang ke Pasienkes, ke rumah sakit, puskesmas, ke TPMB itu kita harus perlakukannya berdasarkan 11 poin ini ya. 11 poin ini ya. Nah, kewaspadaan standar itu kita pergunakan kalau misalnya pada saat apa? Pada saat apa? Pada saat ini Teh. Jadi digunakan pada saat kita bersentuhan dengan darah atau cairan tubuh ya. Atau misalnya cairan tubuh pasien, kecuali keringat ya. Kalau keringat bisa hilang dengan cuci tangan. Terus atau misalnya kita akan memegang
kulit pasien yang tidak utuh atau kulit kita yang tidak utuh. Misalnya kita kena pisau nih tadi pas masak, jadi pada saat kita memeriksa pasien kita harus pakai sarung tangan, ya. Atau misalnya kita akan memegang memeriksa nadi, misalnya, tapi tangan pasiennya ada bekas garukan gitu ya, ada luka-luka bekas garukan gitu ya, sehingga kita pakai handscoon gitu kayak gitu ya, karena kulitnya tidak utuh gitu ya, kulit pasien tidak utuh. Atau misalnya kita memegang mukosa pasien, mau periksa dalam ya, mau meriksa hidung, mau meriksa mulut, nah kita pakai handscoon ya gitu. Oke, ini kewaspadaan standar ya, ada 11 ya. Nah, kewaspadaan standar yang pertama cuci tangan. Nah, cuci tangan itu ada berapa langkah? 6 langkah, Ibu. 6 langkah, sip. Nah, sekarang kita sama-sama melakukan cuci tangan. Udah pernah kan ya? Udah pernah melakukan cuci tangan ya? Sudah, Ibu. Dah. Sekarang Ibu pengen semuanya buka kamera, semuanya mempraktekkan 6 langkah cuci tangan. Ya. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu. Cuci tangan itu ada berapa cara? 2 cara, Ibu. Berapa? 2 cara. Betul. Ya. Ada yang bisa menyebutkan cara apa dengan cara apa? Yang satu dengan sabun dan air, yang Ya. kedua dengan alkohol base hand rub, Ibu. Hand rub ya, hand rub ya, hand rub disebutnya hand rub ya. Dengan bisa dengan hand rub, bisa dengan sabun dan air. Perbedaan cuci tangan dengan sabun dan air dengan cuci tangan pakai hand rub itu apa? Izin Ibu waktunya. Ya. Boleh, waktunya boleh. Diska, waktunya kalau cuci tangan pakai sabun dan air berapa lama? 40 sampai 60 detik. Kalau Ya. pakai hand rub itu 20 sampai 30 detik. Ya, bagus. Nah, untuk hand rub berapa kali gerakannya? 4. 4. Berarti kalau hand rub 4, cuci tangan pakai sabun dan air berapa kali? 8. 8 kali. Oke, kita coba cuci tangan bersama-sama ya. Kalau di tangan kalian ada perhiasan, ada jam tangan, itu harus dilepaskan dulu ya. Dan bajunya di keatasan, dising-singkan ya, dising-singkan. Karena takutnya kena air ya. Nah, sok sekarang langkah pertama gimana cuci tangannya? Gerakan langkah pertama. Gimana? Ya, menggosok ya, menggosok. Ya, digosok berapa kali kalau cuci tangan pakai sabun dan air? 8, Ibu. Kalau sabun dan air berapa kali menggosoknya? 8. 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang yang kedua gimana? Ya, betul. Ya, punggung tangan. Ya, berapa kali kalau sabun dan air? 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kirinya lagi karena ada kanan kiri ya kalau punggung tangan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah ini gerakan yang ketiga apa? Setelah jari ya. Kalau ini karena berhadapan langsung dua-duanya, jadi cuma sekali, nggak bisa bolak-balik ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Setelah ini gerakan keempat apa? Mengunci, betul. Ini pun karena berhadapan jadi cuma sekali aja, nggak jadi bolak-balik ini ya. Cukup sekali aja ya. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi si jempolnya ini membersihkan ini ya, membersihkan yang depan ya, dan jempol yang ini membersihkan ini ya. Jadi semuanya bergerak ya. Oke,
Ini gerakan keempat, gerakan kelima. Betul, ya, jempol tangan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelah kirinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan terakhir. Ya, gini ya. Karena ini kanan kiri, jadi harus kanan kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Sebelah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beres ya. Nanti pada saat membilasnya pun gerakannya sama dengan gerakan yang tadi ya. Pas membilas pakai air gitu ya. Jadi gini, tapi lebih cepat ya kalau pada saat membilas pakai air. Terus dikeringkan pakai apa? Tisu kering Ibu. Tisu kering, Ibu. Ya, pakai tisu kering. Kalau pakai handuk itu harus handuk khusus ya. Dan itu kalau misalnya udah basah harus diganti ya. Jadi memang sebaiknya pakai tisu ya mengeringkannya. Oke, bagus. Ini bagus nih, kita on cam semua nih. Mau difoto dulu nggak buat yang nanti? Siapa? PJ foto siapa? Izin saya Ibu. Cok, foto dulu aja sekarang, mumpung lagi pada on cam nih. Lagi pada cantik-cantik. Kita udah agak siang nanti, udah pada ruksak. Sok, foto dulu. Ada 2 slide Ibu. Oke, sok. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Sudah Ibu. Nah, udah, alhamdulillah ya. Kita balik lagi, jangan fotoan terus, kan kita lagi belajar. Oke, nah udah ya tadi cuci tangan. Nah, cuci tangannya ada yang namanya 5 moment. Nah, di 5 moment itu apa yang 2, apa yang 3? Yang 2 before, yang 3 after. Oke, pakai bahasa Inggris teh, kayak. So, yang 2 sebelum itu apa? Yang before itu apa? Yang 2 before itu? Before touching patient, before clean or aseptic procedure. Terus Coba teh pakai bahasa Indonesia aja teh. Sebelum apa teh? Teh Anggi. sebelum menyentuh pasien, kemudian tindakan sebelum prosedur aseptik, kemudian yang ketiga sesudah cairan body fluid expansion. Ya. So, ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu Teh Anggi? Tadi Teh Anggi nyatetnya yang bahasa Inggrisnya kali ya. Ya, jadi pabaliut. Sok, ada lagi yang bisa bantu? 2 sebelum 2 sebelum, 3 sesudah. Di sini Ibu untuk lanjutin. Tadi setelah terkena cairan tubuh pasien, kemudian setelah pegang pasien, dan juga setelah kontak dengan pasien ya. Setelah kontak dengan pasien ya. Terus setelah memegang alat-alat ataupun lingkungan pasien Ibu. Oke, ya. 2 sebelum, 3 sesudah, ya. Oke, Ibu minta yang lain. Ada yang menyebutkan lagi. 2 sebelum apa aja? Dua sebelum? Apa aja 2 sebelum? Sebelum pasien, sama yang keduanya sebelum tindakan yang aseptik Ibu. Ya, siap. Betul, Teh Fariza ya. Teh Fariza betul. Terus yang sesudahnya ada 3. Oke, yang lain. Jangan Teh Fariza lagi, yang lain. Yang sesudah, ada 3 sesudah. Izin Ibu. Oke, Teh Diska. Apa? Ada setelah kontak dengan pasien, terus setelah terkena cairan, lalu setelah dari lingkungan pasien. Betul, ya. Di 2 sebelum, 3 sesudah langsung apal ya. Sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik,
sesudah kontak dengan pasien, kan sama ya, berarti sebelum dan sesudah kalau pasien ya. Sesudah kontak dengan pasien, sesudah kontak dengan lingkungan pasien, sesudah kontak dengan cairan tubuh pasien, ya 5 ya. Langsung hafal ya, nanti kurang-kurangin buat nanti ujian kalau misalnya ini. Oke ya. Tadi 5 moment. Ya. Jadi kuman itu bisa berpindah-pindah kah? Bisa berpindah-pindah kah kuman itu? Ya. Bisa dari siapa ke siapa kuman itu pindahnya? Bisa dari mana ke mana pindahnya? Izin Ibu dari kita pasien, Ya. dari pasien ke pasien, Ya. ataupun orang lain, kemudian dari pasien kepada kita tenaga medis. Ya, betul. Ya, dari kita pasien, dari pasien ke kita, dari pasien ke pasien itu bisa saling menularkan, ya. Jadi kuman itu kan bisa berpindah-pindah, ya, bisa berpindah-pindah. Nah, bagaimana cara memutus rantai perpindahan kuman itu dengan cara apa? Dengan cara apa? Cuci tangan Ibu. Betul. Betul. Camkan, ingat ya sama kalian, sama teteh-teteh semua. Cara memutus rantai penularan kuman adalah dengan cuci tangan. Jadi jangan lupa tadi 5 moment tadi, ya. Momen-momen yang lainnya apa? Boleh dari kamar mandi ya. Udah BAB, udah BAK, harus cuci tangan, ya. Momen yang lainnya apa lagi? Sebelum, setelah makan harus cuci tangan. Momen lainnya apa? Sebelum tidur ya. Jadi kayak ini ya, lagu anak-anak ya, sebelum tidur. Ya, bangun tidur, setelah tidur kita cuci tangan. Ya, karena kita tahu pada saat tidur tuh kadang kan kalau yang tidur tuh ya kadang suka ngorek-ngorek hidung gitu, suka gitu nggak? Itu tuh nggak sadar gitu ya, kita tuh ngorek-ngorek hidung, kucek-kucek mata, terus kadang apa? Kalau lagi tidur tuh kadang suka gitu nggak sih kalian? Kalau kalian mah tidurnya pada cantik ya, kalau ibu suka gitu, kadang gegaro, kadang garuk-garuk pantat, suka gitu nggak kalian? Atau kalian mah tidur cantik kayak putri tidur yang Snow White gitu, ngegoler dengan cantiknya. Kalau ibu tuh suka garuk-garuk kepala, kadang garuk-garuk kepala gitu, terus ngorek-ngorek hidung, telinga gitu ya. Terus kalau misalnya ada dahdir apanya gini-gini gitu, terus garuk-garuk pantat apa gitulah gitu ya. Ya suka kayak gitu, tangannya kemana-mana. Jadi bangun tidur tuh ya harus cuci tangan gitu, jangan langsung megang muka, hati-hati bisi kemana-mana tangannya ya gitu. Oke, yang terakhir kita yang kedua APD ya. APD kemudian vitas tadi sudah ya. Ibu sih lebih menekankan ke ini ya, ke tadi cuci tangan itu ya. Yang pokoknya bekal kalian nanti pada saat ke rumah sakit itu harus cuci tangan yang benar ya. Nah, ini sama ini nih. Masih ibu udah ibu bilang berkali-kali masih mahasiswa tuh suka recapping, suka gini. Udah suntik buang, nggak boleh gini, karena ini masih banyak yang tertusuk dengan seperti ini ya. Nggak boleh merecapping dari jarum suntik ya. Oke, nah apa yang harus dilakukan bila kita tertusuk jarum atau terkena pajanan? Izin menjawab, Ibu. Oke, Teh Seni, apa? Kalau misalkan tertusuk jarum itu harus dicuci di air mengalir, nggak boleh dipencet-pencet, Ibu. Ya, terus boleh disedot-sedot nggak? Disedot gitu kan, kita waktu kecil suka gitu ya, disedot atau ditiup gitu ya, sama mama tiup gitu ya. Boleh nggak? Boleh Tidak nggak? boleh, Ibu. Tidak boleh. Oke ya, nggak boleh dikeluarin darahnya, nggak boleh ya, dipencet-pencet dikeluarin darahnya nggak boleh ya. Terus apa lagi? Kalau misalnya yang terkena mata terkena cipratan air, terkena cipratan air ketuban atau darah, apa yang dilakukan? Apa? Jadi misalnya kalau ini keran, jadi kita gini, dikucuran mata yang ininya dikucurin ke keran, ya, dialirin airnya yang melewati mata kita si airnya, ya. Jadi mata kitanya di bawah,
jangan yang sakitnya di atas ya, jangan yang kecipratnya di atas, nanti mata bawah yang sehat juga jadi terkena juga kuman yang dari atas ya. Jadi mata yang tercipratnya di bawah, ini kerannya di sini ya, jadi ngucurnya ke bawah ke sini ya. Itu jadi yang mata sakitnya sebelah mana, di bawah apa di atas kalau kita kucurin? Di bawah, di atas? Di bawah. Di bawah ya. Kalau di atas mah nanti kucuran mata dari mata yang kena cipratan darah masuk ke mata sebelahnya, malah jadi dua-duanya tuh jadi rata ya. Terus kalau misalnya yang pas kita misalnya lupa nggak pakai masker, nolong persalinan, kesebrot ketuban masuk ke dalam mulut, apa yang dilakukan? Kumur-kumur Ibu. Ya, pakai sabun nggak kumur-kumurnya? Nggak usah Ibu. Nanti ketekan kalian malah jadi nanti penyebab kematiannya bukan karena terkena pajanan, tapi kalian keracunan ya, sabun. Terus kalau misalnya terkena kulit, kalau terkena kulit misalnya nyiprat ke sini darah pada saat nolong persalinan, darahnya ke sini nyiprat, apa yang kalian lakukan? Cuci dengan sabun Ibu, air Ya, mengalir sama. Betul ya, cuci dengan air mengalir dan sabun gitu ya. Apalagi. Nah, kalau misalnya caranya kalian batuk bersin gimana? Ditutup Ibu pakai tisu. Tutup pakai tisu. Nanti tisunya di mana? Tisunya dimasukin ke saku, boleh gak? Enggak Ibu, dibuang. Kayak Mr. Bean. Ya, tisunya kemanain? Dibuang Ibu. Buangnya kemana? Tempat sampah apa? Ayo, udah terkena cairan tubuh kan, berarti kalau bersin ya, jadi buangnya kemana? Betul. Sampah infeksius itu pakai kresek apa? Warna apa? Warna kuning Ibu. Warna Kuning. kuning, ya betul ya. Dibuang ke tempat sampah warna kuning. Terus tangan kita yang gimana? Tangan Ibu. Cuci tangan? Boleh nggak megang teman kita bagi-bagi kuman? Nggak boleh. Cuci tangan ya. Setelah cuci tangan, kalau misalnya kita memang bersin-bersin karena flu, kita pakai apa? Pakai masker. Pakai masker. Kalau misalnya nggak ada tisu nih, udah nggak kuat pengen bersin banget, gimana? Pakai lengan dalam Ibu. Ya, lengan baju teman kita atau lengan baju kita? Lengan kita. Nggak usah. Baju kita ya, jangan jahil gitu pas mau bersin kita susuduk gitu ke teman kita ya, jangan ya. Jadi lengan baju kita ya. Oke, itu etika batuk dan bersin, paham ya? Keluarin dulu, aku mau keluar. Terus Enggak ya, ini masih lama nggak